Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan presentasi tentang rincian zakat harta bagian kedua. Bagian ini merupakan sambungan dari yang pertama untuk menjelaskan golongan-golongan zakat, bagaimana aturan-aturan yang harus dijalankan. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam penjelasan di part kedua ini akan kita bicarakan yaitu tentang zakat untuk usaha kehutanan, zakat untuk usaha pemanfaatan sumber daya perikanan dan budidaya ikan, zakat usaha pengambilan binatang liar, madu, sarang burung, dan lain sebagainya, zakat binatang ternak besar, zakat perdagangan ternak unggas, dan binatang kecil-kecil lainnya. Zakat untuk profesi, itu yang akan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita ikuti penjelasan masing-masing golongan zakat tersebut. Pertama, yaitu zakat pada usaha kehutanan. Zakat usaha kehutanan, nisab semua jenis usaha kehutanan setara 94 gram emas. Jenis usaha kehutanan dibagi menjadi dua, yaitu satu, dengan melakukan penanaman dan perawatan hutan secara cermat. Kedua, tidak melakukan hal-hal yang dilakukan pada golongan pertama, yaitu tanpa melakukan perawatan, penanaman kembali, penghijauan, dan lain sebagainya, itu nggak dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya perawatan hutan. Itu dia membuat persemaian, dirawat, dan hutan yang telah diproduksi ditanami kembali sehingga tumbuh lagi menjadi pohon yang besar-besar. Zakat untuk usaha kehutanan, zakatnya sebesar 5% bagi yang tidak mengusahakan penanaman kembali dan perawatan hutan yang baik. Maksud kami, zakatnya sebesar 5% bagi yang mengusahakan penanaman kembali dan perawatan hutan yang baik. Mereka membuat persemaian, membuat penanaman bibit-bibit baru pada hutan yang telah diproduksi, dirawat, dihijaukan sehingga hutan itu tumbuh dengan baik kembali. Nah, 5% itu dari mana? Dari jumlah hasil hutan yang diambil. Jadi total hasil hutan yang diambil itu berapa? Dikalikan dengan 5%. Nah, ini hutan yang dirawat dan ditanam kembali. Tentunya tidak mudah karena harus merawat pohonnya dan lain sebagainya.
Zakat untuk usaha kehutanan dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 5% untuk yang merawat dan menanami lagi. Terus itu menurut Yusuf Qaradawi. Dan 10% untuk yang tidak merawat hutan itu. Tinggal diambil saja. Dari jumlah hasil hutan yang diambil tentunya. Ya, dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 10% bila tidak dilakukan perawatan dan penanaman kembali. Asal diambil saja, dibiarin saja hutannya, nanti kalau mau tumbuh sendirilah gitu, tanpa dilakukan usaha maintenance hutan, terus perawatan kembali, penanaman nggak usah itu, zakatnya lebih besar, yaitu 10%. Zakat dihitung dari mana? 10% itu dihitung dari jumlah hasil hutan yang diambil. Nah, makanya dianjurkan supaya hutan itu dirawat. Walaupun hutan itu akan tumbuh kembali, tapi sangat lama sekali, jadi lebih baik dirawat sehingga akan menghasilkan hutan yang lestari. Nah, kalau yang ini mah nggak usah bayar zakat. Kalau ini justru malah perlu dilindungi begitu, yang menghuni hutan ini. Kalau ini adalah zakat usaha pengambilan burung liar, madu, kulit binatang, dan sebagainya. Ini salah satu contoh ngambil madu di hutan. Wah, cukup lumayan ini. Segede gini ini. Nah, ini contoh mengambil sarang burung. Wah, sarang burung itu hasilnya banyak. Mantap lah harganya. Nah, ini satu contoh mengambil kulit ular liar, buaya liar, biawak liar, dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini harus memperhatikan pada binatang-binatang yang dilindungi, jangan sampai diganggu. Zakatnya itu sebesar 10% tanpa ada nisabnya. Dari mana 10% itu? Dari jumlah hasil yang diambil. Nah, itulah zakat usaha pengambilan burung liar, madu liar maksudnya, kulit binatang liar, dan lain sebagainya. Sekarang masih zakat usaha pengambilan burung liar, madu liar, dan lain sebagainya. Zakatnya 10% dari hasil pengambilannya. Tidak ada nisabnya. Sekarang kita berpindah pada usaha pengambilan ikan atau usaha di bidang perikanan, baik itu ikan darat ataupun ikan laut. Ini usaha pengambilan ikan di laut. Jadi ini rupanya dia cuma mengambil saja, tidak ada perawatan. Nah, zakatnya itu mempunyai nisab semua jenis usaha perikanan
nisabnya setara dengan 94 gram emas. Ada dua jenis ini usaha perikanan itu. Pertama, dengan melakukan pemberian makan dan perawatan ikan. Katakanlah itu kalau kita melakukan usaha budidaya ikan. Terus yang kedua, dengan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan pada golongan pertama, tinggal diambil saja. Dia dijala, dipancing, atau dengan teknologi apalah, apakah itu di laut, di danau, atau di sungai, pokoknya yang tinggal mengambil saja. Nah, kalau ini itu usaha perikanan dengan perawatan. Dia diberi makan, diberi perawatan, dibuatkan tempat khusus, ya perlu usaha yang serius ini. Zakat untuk usaha perikanan dengan perawatan dan pemberian makan ini sebesar 5% dari jumlah yang dipanen. Kalau ikan diambil dari habitatnya saja, ambil mancing di laut atau jala di laut, itu seperti ini yang ada di dalam foto. Zakatnya dianalogikan seperti zakat pertanian, yaitu 10% untuk yang hanya mengambilnya saja. Itu menurut Dr. Yusuf Qaradawi. Dari mana hitungan 10% itu? Yaitu dihitung dari jumlah ikan yang didapat. Nah, itu kalau usaha di dunia perikanan. Persis dianalogikan seperti usaha di dunia pertanian. Dianalogikan 5 dan 10%. Nah, ini beda lagi, ini usaha untuk binatang ternak. Zakatnya gimana? Zakatnya agak ruwet ini. Tidak semudah yang sudah-sudah, hanya dikalikan persennya. Kalau ini diperlukan sebuah tabel begitu. Jadi kalau kita runut seperti ini. Ini kalau sudah berlaku 1 tahun ya ini ya. Ini untuk zakat ternak sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Kambing termasuk ya. Ini antara 0 sampai 29 ekor itu tidak wajib, tidak ada zakatnya. 30 sampai 39 itu 1 ekor umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, 1 ekor betina umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor, 2 ekor jantan. 70 sampai 79 ekor, 2 ekor betina umur 2 tahun. 80 sampai 84 ekor, 1 ekor jantan umur 1 tahun, dan 2 ekor betina umur 2 tahun. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi ada yang berpendapat ini lebih mudah kalau mengikuti yang ini. Setiap 40 ekor bernilai zakat, 2 ekor betina berumur 2 tahun. Jadi kalau di sini zakatnya sudah 4 ekor betina. Nah, kalau ini kan 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Kalau menurut pendapat ini sudah jatuh di 4 ekor betina umur 2 tahun. Ikut yang mana?
silahkan dipelajari sendiri, tinggal memilih. Tentunya ketika memilih ya harus dipelajari dulu dengan cermat. Nah, ini zakat ternak binatang kecil-kecil, bukan binatang besar. Ya, katakanlah ini ayam, burung, dan lain sebagainya. Ini kalau zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, yaitu 2,5% tiap tahun. Kalau sudah berjalan 1 tahun. Bila usahanya sudah berlangsung 1 tahun, nisabnya seperti zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas menurut Yusuf Qaradawi, atau 94 menurut Sulaiman Rasyid. Nah, kalau ini zakat produk ternak seperti susu, telur, dan lain sebagainya, dianalogikan zakatnya seperti zakat pertanian, yaitu 10% bila tanpa perawatan intensif dan 5% bila dengan perawatan intensif. Maksudnya perawatan intensif itu adalah diberi kandang, diberi makan, diberi vitamin dan lain sebagainya, itu unggasnya itu dirawat. Kalau tanpa perawatan itu seperti halnya ada kan ya yang punya usaha penggembala ya, di IT yang hanya digembala saja tanpa dikasih makan, ya paling dikasih berapa aja gitu. Dia cari makan sendiri di sawah-sawah. Nanti kalau ada bertelur, telurnya diambil. Jadi lebih mengandalkan itiknya yang mencari makan sendiri. Tapi yang perawatan intensif itu kan ayamnya diberi makan, diberi kandang. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang kita berbicara hal yang lain, yaitu zakat profesi. Pada zaman Rasulullah belum ada zakat profesi ini. Jadi zakat profesi ini menurut ijtihad dari para ulama. Para ulama itu beristihad karena suatu profesi itu memang menghasilkan uang cukup banyak. Dan pada saat zaman Rasulullah belum ada profesi sebagai dokter, sebagai insinyur sipil, sebagai geologi, itu memang belum ada. Jadi baru saat inilah ada profesi-profesi yang menghasilkan uang cukup banyak. Nah, oleh sebab itu maka para ulama sepakat beristihad untuk dikenakan zakat. Zakat profesi ini sebesar 2,5% dengan nisab setara dengan 94 gram emas setahun. Nah, bila profesinya itu sudah berlangsung selama 1 tahun, dihitung dari jumlah yang dihasilkan total dalam 1 tahun, dikalikan dengan 2,5%. Itulah zakat profesi. Misalkan dia berprofesi sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai ahli geologi atau ahli farmasi dan lain sebagainya lah. Nah, itu
2,5% zakatnya. Nah, sekarang zakat kepemilikan barang mewah. Memang secara eksplisit tidak dinyatakan bahwa barang mewah itu dikenakan zakat. Tetapi berdasarkan logika dan penalaran yang sehat, di mana ada barang-barang yang berlebihan dimilikinya. Itu misal walaupun itu sah dimiliki, tetapi dibandingkan dengan lingkungannya itu dia memiliki kelebihan. Sebagai contoh misalkan kalau orang umum memiliki mobil, ya harganya berkisarlah antara 100-500 juta begitu, ya masih dibilang umum lah itu. Tapi kalau dia mempunyai mobil walaupun dipakai itu, tapi harganya sudah bukan 500 juta lagi, tapi 5 miliar. Nah, ini kan sudah di luar dari kebiasaan, maka selisihnya dari yang umum itu dikenakan zakat sebagai zakat barang mewah. Sebesar zakatnya 2,5%. Dengan nisab dihitung sendiri menurut kenormalan lingkungan. Yaitu seperti yang kami katakan tadi, kalau umumnya orang menempati rumah itu nilainya katakanlah 200 sampai 500 juta misalkan. Tiba-tiba dia menempati rumah, walaupun ditempati ya, harganya 1 triliun misalkan seperti istana. Nah, itu perlu diselisihnya dengan lingkungan sekitarnya itu berapa sih? Silahkan dihitung sendiri. Karena ini sangat relatif tergantung dari hati nurani pemiliknya. Sebagai contoh lagi misalkan dia mempunyai barang-barang antik, lukisan antik, itu kan dihitung sebagai barang yang sangat tinggi nilainya, sehingga tetap dikenakan zakat sebesar 2,5%. Bila kepemilikannya sudah berlangsung selama 1 tahun. Nah, ini ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa dijadikan rujukan. Ini surat 2 ayat 190. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, dia memilikinya itu sah dan clear. Tidak dilarangkan orang memiliki sesuatu yang indah, tetapi Allah memperingatkan. Sehingga tidak salah kalau kelebihannya itu dinilai sebagai barang mewah. Ini surat 7 ayat 55. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terus ini surat 20 ayat 81. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa menimpa
oleh kemurkaanku. Maksudnya, barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Nah, ini ada lagi surat 9 ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah ini sebagai contoh, mobil balap mewah ini mantap, ini harganya miliatan ini. Nah, walaupun dia pakai sendiri, secara hukum barang yang dipakai sendiri digunakan, itu kan tidak dikenakan zakat. Tetapi kalau ini berlebihan, maka selisihnya dari lingkungan, ya dengan besar hatilah dihitung dengan yang standar umum, maka selisihnya itu dikenakan zakat 2,5%. Nah ini seperti rumah yang sangat mewah dibanding dengan lingkungannya begitu. Jadi perlu dievaluasi, diri sendiri yang mengevaluasi sebetulnya dengan tetangga-tetanggaku, aku ini gimana? Nah, begitu. Adakah selisihnya? Nah, itu supaya di zakat 2,5%. Nah, itu kepemilikan barang mewah. Nah, ada lagi seperti dia memiliki lukisan-lukisan, barang-barang antik, seperti itu kan harganya mahal sekali itu. Ya dizakati itu. Koleksi-koleksi, baik itu koleksi pakaian, koleksi macam-macam, itu perlu dizakati. Tergolong sebagai barang yang mewah. Maka bayarlah zakat apa yang kita miliki dan kita anggap mewah. Silakan dihitung. Hitunglah dari selisih sesuatu yang dianggap normal atau layak di lingkungan kita. Keluarkanlah zakatnya 2,5% per tahun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bisa membantu bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam menghitung zakat. Nah, seperti halnya pada bagian pertama, di bagian kedua ini juga akan kami sampaikan kepada siapa kita harus membayar zakat, biar nggak lupa. Oke, ini pertama kepada fakir, kedua pada orang miskin, ketiga amil atau pengurus zakat, 4 mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian digunakan untuk memerdekakan budak, terus orang berhutang dan tidak bisa membayar, terus untuk perjuangan di jalan Allah, terus 8 musafir yang kekurangan bekal. Nah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang tapi gak bisa bayar, ya, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat 9 ayat 60. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan memang itu datangnya dari saya. Sekali lagi, kalau ada kekurang nyamanan atau tidak cocokan dalam kami menyampaikan penjelasan ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.